Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio Suara Iman, ya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian risalah Ibnu Qayyim atau surat Ibnu Qayyim kepada salah seorang dari saudaranya. Sebuah surat kecil yang diberikan ke seorang alim kepada salah seorang yang dicintainya, surat yang menunjukkan kecintaannya, yang berisi dengan wasiat, berisi tentang nasihat yang dibutuhkannya dan dibutuhkan secara umum oleh kaum muslimin, oleh kita semuanya. Dan pembahasan kita sampai tentang bagaimana agar sholat menjadi qurratu ain. Sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa sholat itu adalah qurratul ain bagi seorang hamba yang mengerjakannya, yaitu sesuatu yang dicintai, sesuatu yang berat rasanya untuk berpisah dengannya, dan kalau berpisah dengannya akan selalu rindu untuk kembali dapat bertemu dengannya. Ini sebenarnya yang ada pada sholat, yang seharusnya juga ada pada setiap muslim, yaitu dia mencintai sholat, dia selalu rindu untuk bertemu dengannya, untuk kembali melaksanakannya apabila berpisah dengannya, dan berat rasanya kalau sudah mengerjakan untuk berpisah dengannya, dan dia benar-benar mendapatkan kelezatan serta ketenangan dan ketenteraman di dalam sholatnya. Ini hakikat sebenarnya dari sholat tersebut. Oleh karenanya sering Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bahwa sholat itu qurratu ain, bahwa sholat adalah penenang jiwa, ya, penenang hati. Pernah satu ketika Rasul SAW memerintahkan Bilal, ya Bilal, arihna bisalah, wahai Bilal, tenangkanlah kami, tenteramkanlah kami dengan ayo kita mengerjakan sholat. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati qurratu ainnya, mendapatkan ketenangan, ketenteramannya dari kepenatannya, dari kecapeannya, dari kelelahannya adalah di dalam sholat. Dan ini tidak terdapat pada sebuah orang. Bahkan sebaliknya, banyak juga orang yang justru sholat dia tidak menyukai sholat. Bahkan sesuatu yang paling dia benci adalah sholat yang panjangnya sholat. Dan dia kalau sudah masuk ke sholat, ingin dia cepat-cepat menyelesaikannya, dan paling dia tidak suka adalah ketika tiba waktu sholat, dia pun mengerjakannya dengan berat hati. Kalau sudah masuk dalam sholat, maka dia akan cepat-cepat menyelesaikannya. Dan sesuatu yang paling dibencinya adalah panjangnya sholat. Ada seperti ini? Ada, dan banyak. Maka orang yang seperti ini sesungguhnya dia belum mendapati bahwa sholat sebagai qurratu ain bagi dia. Baik, saudaraku rahimani rahimakumullah, kita juga telah membahas bagaimana agar sholat tersebut menjadi qurratu ain bagi kita. Dan itu cita-cita kita semua, cita-cita semua muslim, semua mukmin adalah bagaimana caranya agar dia bisa berlama-lama dalam sholat,
agar dia bisa menikmati sholat yang dikerjakannya. Bagaimana agar panjangnya sholat itu menjadi hal yang disukai dan dicintainya. Bagaimana agar dia itu kalau sudah masuk dalam sholat berat untuk berpisah dengan sholat, dan bila sudah selesai dari sholatnya dia menjadi rindu, dan bahkan sesuatu yang paling dirindukannya adalah kembali untuk menunaikan ibadah sholat. Ini ketika sholat sudah menjadi qur'ain, jadi penyejuk pandangan bagi dia. Telah kita sebut diantaranya adalah tiga telah kita sebut agar sholat menjadi qur'ain. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, artinya tidaklah mendorong dia untuk mengerjakan sholat, melainkan pendorongnya hanya karena Allah, berharap balasan, pahala dan rahmat Allah, atau takut ya untuk menghindari dan takut dari murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena ingin pujian dan lain sebagainya. Benar-benar murni semata-mata pendorongnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua adalah kejujuran. Yang kedua adalah kejujuran. Hendaknya seorang yang sholat itu menghadirkan kejujuran, yaitu dia hadirkan hati, ya, dia hadirkan hatinya sebagaimana jasadnya hadir, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jasadnya dia itu berdiri menghadap Allah, rukuk kepada Allah, sujud untuk Allah, maka hatinya pun demikian, hadir di sana menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di mana-mana. Jasadnya sholat, tapi hatinya ada di pasarnya, hatinya ada di perdagangannya, hatinya ada di rumahnya, hatinya memikirkan masakan, hatinya memikirkan dagangnya, hatinya memikirkan tanamannya, ternaknya, bukan. Tapi hadir dalam sholat tersebut sebagaimana jasadnya hadir juga hatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tata cara dia melaksanakan sholatnya. Karena Rasul SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Ini sudah kita bahas kemarin, tiga hal yang harus ada di dalam sholat agar sholat menjadi qur'ain. Tapi tidak itu aja. Berikutnya yang keempat yang hendaknya dihadirkan oleh seorang ketika sholat, yaitu mashhad al-ihsan namanya. Al-ihsan, dia menghadirkan yaitu al-ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, wa huwa an ya'budallah ka'annaka yarah, wa huwa an ya'budallah ka'annahu yarah. Al-ihsan yaitu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia melihat Allah. Hendaknya di dalam sholatnya secara khusus, dan di dalam setiap ketaatan, sebenarnya dalam setiap ketaatan, dan secara khusus dalam sholat, karena kita lagi bahas sholat, yaitu seorang hamba ini dihadirkan bahwasanya Allah melihatnya, bahwasanya saya mengerjakan sholat ini dan Allah melihat saya. Allah ada di hadapan saya, Allah ada di atas arsy-Nya, dan Allah melihat saya. Setiap gerakan yang saya lakukan itu Allah mengetahui. Setiap gerakan dan bacaan yang saya ucapkan ada untuk niatnya untuk apa dan untuk siapa, Allah mengetahui. Allah mengetahui yang terbesit di hati saya. Saya sholat ini apakah lillah atau tidak, Allah mengetahui. Hadirkan itu semua. Bahkan setiap gerakan dan bacaan yang kita lakukan dan kita ucapkan dalam rangka apa? Apakah benar-benar dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sujudnya, dalam
berdiri, ruku, dan tata cara berdiri, tata cara ruku. Ketika dia mengerjakan benar-benar dalam rangka ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak, ataukah jangan-jangan menunjukkan kesombongannya karena dilihat orang, menunjukkan angkuh karena ingin dibilang wah ahli ilmi, ingin dipuji oleh orang, dia dikatakan sholatnya seperti sunnah, sesuai dengan sunnah. Allah Ta'ala mengetahui itu. Untuk apa anda sholat begini, untuk apa rukuk antum seperti ini dan seperti itu, tujuannya untuk apa? Apa benar-benar ittiba Rasul atau tidak? Allah Ta'ala mengetahui. Maka hadirkan itu. Hadirkan bahwasanya Allah Ta'ala mengawasi kita, Allah mengetahui kita sebagaimana yang zahir, Allah juga mengetahui apa yang ada di batin kita. Hadirkan itu. Baik. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa hadzal mashhad innama yansha min kamal al-iman billah wa asma'ihi wa sifatihi hatta ka'annahu yara Allah wa yuda kana Rasulullah subhanahu fawqa samawati mustawin al-'arsy. Kata beliau, masyhad al-ihsan ini yaitu hadirnya di dalam salat, bahwasanya Allah selalu mengawasinya. Ini tak lain muncul karena sempurnanya keimanan kepada Allah dan sempurnanya keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak mungkin ya hadir kecuali karena sempurnanya keimanan, sempurnanya pemahaman ya terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemahaman yang benar, yang kuat terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta ka'annahu yara Allah subhanahu fawqa samawati mustawiyan 'ala 'arsy yatakallam bi amri wa nahyi wa yudabbir amra al-khaliqah. Sampai-sampai dia seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas langitnya, bersemayam di atas arsy-Nya. Allah berbicara, Allah memerintah, Allah melarang. Allah memerintah, Allah melarang. Maksudnya dan ini tidak muncul dari ilmu ya ilmu yang benar tentang nama dan sifat Allah. Dia tahu dengan ilmunya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Maka ini hadir ketika dia sholat, bahwa Allah ada di atas arsy-Nya, melihatnya, mengawasinya. Seperti itu. Hadir di dalam hatinya hal tersebut. Yatakallam bi amri wa nahyi. Allah memerintah, Allah yang larang. Allah memerintah, seolah-olah perintah yang diperintahkan oleh Allah, Allah langsung dari Allah dia hadir seperti itu. Dia hadir dalam hatinya. Perintah sholat ini dari Allah. Dia benar-benar merasakan bahwasanya Allah langsung yang menyuruhnya. Allah langsung yang menyuruhnya. Ini bukan sekedar perintah-perintah biasa, tapi ini perintah dari Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, dan larangannya, sehingga larangan Allah dan perintah dan larangan Allah itu agung bagi dia, sesuatu yang besar bagi dia. Karena itu hadir bagi dia, seolah-olah Allah langsung yang menyuruhnya, seolah-olah Allah berbicara langsung untuk memerintah dan melarangnya. Wa yudabbir amral khaliqah, seolah-olah dia melihat Allah mengatur seluruh urusan makhluknya. Fayanzilul amru min 'indi wa yas'adu ilaihi, perintah pun turun naik, segala urusan turun dari sisinya dan juga naik kepadanya. Wa turadu a'malul ibad wa arwahuhum 'inda al-muwafati alaihi, hadir bagi dia bahwasanya amal-amal hambanya itu akan dihadapkan kepadanya. Semua amalan hamba akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang sedang dia kerjakan ini akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bagus, mau tidak, mau khusyuk, mau tidak, mau dia serius, mau dia main-main, mau hatinya itu lalai, mau apa saja, dia hadirkan di dalam hatinya bahwasanya semua ini akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan bahwasanya arwah-arwah roh-roh mereka ketika wafat juga diangkat kepadanya, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan membuat dia semakin tunduk, semakin khusyuk, ya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan menjaga salatnya dan ketaatan-ketaatan yang lain secara umum. Fa yashhadu dzalika kullahu biqalbihi, dihadirkan itu semua dengan hatinya. Wa yashhad asma'ahu wa sifatihi wa yashhadu qayyuman hayyan sami'an basiran azizan hakiman amiran nahiyan yuhibbu wa yubghidu wa yarda wa yaghdab wa yaf'alu ma yasha. Dia juga hadirkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, dalam salat boleh, dalam salat di hatinya dihadirkan bahwasanya saya menghadap Allah, dan Allah dan dia hadirkan juga nama-nama Allah, karena dalam nama Allah ada sifat-sifat Allah, dihadirkan dalam hati, ya, tidak dilafazkan tapi dihadirkan dalam hati. Hadirkan itu bahwa setelah Allah Qayyum, Allah berdiri sendiri, tidak butuh dari siapapun. Allah Maha Perkasa, Maha Kuat, tidak butuh dari siapapun. Sami'an, Maha mendengar semua yang keluar dari hambanya, mendengar semua yang diucapkan oleh hambanya. Oleh karena itu ini akan menambah dia khusyuan. Meskipun dia salat sendirian, meskipun bacaan yang dibacanya itu adalah dibaca dengan suara lirih, maka dia tidak akan main-main. Justru ini akan membuat dia tambah kuat lagi, tambah khusyuk lagi, tambah mantap lagi. Saya membaca bacaan ini dalam salat saya dengan bacaan diri, ya, dengar oleh orang lain, dan Allah yang merintahkan seperti ini. Siapa yang mendengarnya selain aku? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya seperti ini akan membuat dia semakin memperbagus lagi salatnya, memperbagus lagi bacaannya. Bukan karena pas salat sendirian dan tidak ada yang mendengar dari orang-orang, kemudian dia tidak sebaik ketika membaca daripada ketika membaca dalam sholat jahar. Ini keliru. Justru seharusnya ini membuat dia sadar bahwasanya Allah merintahkan saya membaca dengan lirih agar saya lebih mengikhlaskan niat saya, bahwasanya yang mendengar ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan berbagus lagi, dia lebih khusyuk lagi, lebih hadir lagi hatinya dalam sholatnya, bukan sekedar baca biasa. Hayyan, dihadirkan juga nama-nama Allah seperti Hayyan, Maha hidup, Maha mendengar, Maha melihat, Maha perkasa, Maha bijaksana. Dia memerintah, dia melarang, dia mencintai, tapi dia juga membenci, dia ridho, dia juga murka. Maksudnya dia hadir yang seperti itu bagus. Itu bagus. Menghadirkan bahwa Allah Ta'ala itu mencintai, itu mencintai hamba-hambanya yang mentaatinya dengan ketaatan-ketaatannya. Dan tapi Allah juga memiliki sifat membenci, yaitu membenci hamba karena kemaksiatannya. Itu yarda wa yaghdab, Allah ridha dengan kebaikan-kebaikan seorang hamba, dengan amal-amal solehnya. Tapi Allah juga murka dengan amal-amal buruk hambanya. Wa yaf'alu ma yasha, dan menghadirkan bahwasanya Allah Ta'ala itu berbuat apa yang dikehendaki. Jadi apa yang Allah kehendaki, Allah laksanakan. Tidak ada yang dapat menghalanginya. Wa yahkum ma yurid wa huwa fawqa 'arsy. Dan dia menetapkan segala sesuatu yang diinginkannya, yang dikehendakinya, dan dia berada di atas arsy-Nya. Allah Ta'ala Maha Mampu. La yakhfa 'alaihi syai'un min a'malil 'ibad wa aqwalihim wa la bawatinihim. Tidak ada satu apapun yang tersembunyi bagi Allah dari segala perbuatan hamba, segala apa yang diucapkan dan segala apa yang dibatin. Hadirkan itu, hadirkan, saya ulangi lagi, hadirkan bahwasanya Allah mengetahui batin kita sebagaimana Allah mengetahui zahir kita. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang sulit.
Apa yang tersembunyi dalam batin itu tersembunyi bagi manusia, tapi tidak bagi Allah. Bagi Allah yang di batin sama saja dengan yang di zahir. Allah mengetahuinya. Tidak ada yang sulit bagi Allah, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan. Oleh karenanya Allah tahu salat kita itu apa, Allah tahu. Ya. Riya, sum'ah, ingin dipuji orang atau benar-benar karena Allah, Allah tahu. Untuk apa kita salat? Karena takut dari azab Allah? Karena mengharap pahala Allah? Allah Ta'ala mengetahui. Atau karena ingin dipuji orang? Atau karena takut dicela orang? Allah Ta'ala mengetahuinya. Allah Ta'ala mengetahuinya. Kata beliau, bal ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Bahkan Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan semua yang disembunyikan di dalam dada. Allah Ta'ala mengetahuinya. Hendaknya kita menghadirkan itu di dalam sholat kita. Hendaknya kita menghadirkan semua itu di dalam sholat kita. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kita kembali bahwa sholat itu qurrah a'yun. Kita sebutkan qurrah a'yun itu adalah penunjuk pandangan. Artinya kalau kita bersamanya, kita tidak akan mau berpisah dengannya. Dan kalau sedang berpisah, maka kita akan rindu untuk bertemu dengannya. Bersamanya ada satu ketentraman, ketenangan. Ayo. Ya, sholat sebenarnya demikian. Kenapa? Karena di dalam sholat itu kita sedang bermunajat kepada Rabbul Alamin. Bermunajat kepada Rabbul Alamin. Kita mengadukan keluh kesah kita, mengadukan hajat kita, menunjukkan kelemahan kita kepada Rabbul Alamin, kepada Sang Penguasa, kepada yang Maha Kaya, kepada yang di tangannya segala urusan, segala sesuatu ada di tangannya, yang kita selalu bergantung kepadanya dan dia tidak butuh kepada kita sama sekali. Oleh karenanya, ketika kita bersamanya, bermunajat kepadanya, kita sampaikan keluh kesah kita padanya, sementara dia akan mendengar kita, dia senang kita berdoa, meminta, merengek kepadanya, dia senang, maka tentunya kita akan nyaman, kita tentram di sana, kita tenang di dalam salat tersebut. Contoh saja, contoh walillahi masalul a'la. Seorang anak ketika dia punya masalah, lalu dia datangi ibunya, datangi bapaknya, curhat kepada ibu bapaknya. Apa yang dirasakan? Ketenangan, ketentraman. Dia tidak mau jauh-jauh lagi sama bapaknya, sama ibunya. Dia tidak mau berpisah dari ibunya. Kenapa? Karena di sana dia dapat menyampaikan keluh kesahnya. Bersama orang tuanya dia tahu akan ada solusi setelah ini. Makanya dia nyaman di sana. Dia tenang bersama orang tuanya. Nah, saudaraku, ini manusia biasa. Bapak ibu kita itu manusia biasa. Dia juga masih banyak kebutuhan, dia juga masih butuh dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita tahu bapak kita, ibu kita akan siap mendengar keluh kisah kita, akan siap membantu kita semampu kita, maka kita tenang bersama dia. Kita selalu merindukannya. Kita kalau sudah curhat kepadanya tidak mau selesai, tidak mau berpisah dengannya. Bagaimana dengan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sangat senang kita berkeluh kesah kepadanya, yang mendengar semua hajat kita, yang mampu untuk menunaikan semua hajat kita, mampu, tidak ada yang mudah, tidak ada yang ringan, tidak ada yang sulit bagi Allah, semuanya mudah, semua ringan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kalau kita menghadirkan yang seperti ini, kita akan berlama-lama dalam sholat kita. Kita akan berlama-lama dalam sholat kita. Kita, ya kan, tidak kerasan dalam sholat, ya karena kita tidak menghadirkan yang seperti ini. Kita tidak menghadirkan yang seperti ini, sehingga kita tergesa-gesa dalam sholat. Kita tidak merasakan roh sholat. Sholat hanya sekedar membaca, bergerak, ya, berdiri, rukuk, sujud, berdiri, rukuk, sujud, berdiri, rukuk, sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada rohnya.
seperti mayat ya, tanpa ruh, lewat begitu saja. Nah, tidak merasakan sama sekali. Kita tidak merasakan kalau kita itu lemah. Kita tidak menghadirkan bahwa kita itu benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sholat tersebut, sehingga sholat hanya saja bacaan, hanya saja gerakan, ya kan, dimulai dengan takbir, tutup dengan salam, selesai. Wajar. Kalau hanya seperti itu, bagaimana kita bisa mencintai sholat? Bagaimana sholat bisa menjadi penunjuk pandangan bagi kita? Bagaimana sholat bisa menjadi pencegah dari kekejian dan kemungkaran? Karena memang kita tidak menghadirkan sholat secara zahir dan batin, hanya zahirnya saja, tidak ada ruhnya. Oleh karena itu, hendaknya dalam sholat itu hadirkan semua itu. Tadi sudah kita bahas ikhlas, ya kan, jujur, kemudian mutaba'ah. Kemudian yang berikutnya ini adalah al-ihsan, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melaksanakan ibadah salat tersebut seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui, maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, maha perkasa, maha kuasa, ya kan. Senang dengan keluh kesah hambanya, mencintai hambanya yang berdoa kepadanya, mencintai, menyukai hamba yang merengek-rengek, mengulang-ulang permintaan dan permohonannya. Hadirkan itu. Sementara, dan hadirkan juga bahwasanya kita itu lemah, ya lemah, dan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satu kemampuan, suatu daya, suatu kekuatan yang ada pada kita, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan itu, maka niscaya kita akan mendapatkan bagaimana sholat menjadi penunjuk pandangan bagi kita. Kemudian kata beliau, di antara pentingnya al-ihsan, yaitu muraqabah, nantiasa diawasi oleh Allah. Wa mashhadul ihsan aslu a'malil qulub kulliha. Menghadirkan ihsan dalam setiap ketaatan, di antara dalam sholat, sesungguhnya ini merupakan fondasi dan dasar semua amalan hati. Semua amalan hati itu berangkatnya dari ihsan ini. Beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa ini, wallah, ibadah yang kita kerjakan, ketaatan yang kita kerjakan hanya zahir saja. Hanya zahir saja. Tidak ada rohnya. Ya, tidak ada rohnya. Rasa takut, rasa harap, ya, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal, pasrah diri, pasrah hati maksudnya. Itu semuanya berangkat ya dalam ibadah seseorang karena dia mengerjakannya seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanpa ini, sekali lagi, maka ibadah hanya zahir saja. Sholat hanya sholat itu saja, gerakan dan bacaan. Diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Puasa itu tinggal puasa saja, ya, tidak makan, tidak minum, ya, dan yang lainnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Hanya itu saja. Semua ibadah hanya yang ada hanya zahirnya, tanpa mashhad al-ihsan, tanpa seorang mendasarinya bahwasannya dia seolah-olah melihat Allah dalam ibadah tersebut, bahwasanya Allah selalu mengawasi dia, bahwasanya Allah mengetahuinya, bahwa Allah mencatat semua amalannya. Fa'innahu yujibul haya wal ijlal wal ta'zim wal khasyah wal muhabbah wal inabah wal tawakkul wal khudu' lillah wal dhullahu subhanallah wa yaqta al wasawis wa hadisun nafsi wa ijmal qalbi wal ham ala Allah. Karena al-ihsan ini, merasa selalu diawasi oleh Allah, akan melahirkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, malu dalam artian kalau dia kerjakannya main-main, malu. Karena Allah mengetahui, ya kan?
Dia akan malu kalau ternyata sholatnya dia kerjakan dengan niat dipuji oleh orang, riya. Kalau dia hadirkan dalam hatinya itu, Allah melihatnya, Allah mengetahuinya. Kalau dia berbuat riya, maka dia akan malu sendiri. Wal ijlal, rasa pengagungan kepada Allah, rasa takut, cinta, berserah diri, tawakal, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa yaqta'ul wasawis, hadis nafs. Hal ini juga akan memutus was-was ya, dan bisikan hati dalam salat. Was-was dan bisikan hati ya. Sering kan kita dalam salat itu tahu diri kita bicara sendiri gitu aja, tahu ngelamun gitu saja. Ya ini karena kita tidak menghadirkan bahwasanya kita ini sedang menghadap Allah SWT. Ya, bacaan dalam gerakan dan bacaan yang kita lakukan dalam sholat tersebut, ya, kita tidak menyadari bahwasanya itu kita sedang berhadapan dengan Allah SWT. Kita sedang berinteraksi dengan Allah SWT. Interaksi dengan posisi dan bacaan yang kita baca. Iya. Tapi kalau kita menghadirkan itu, maka tidak akan ada hadis nafsi. Maka tidak akan ada was-was, tidak ada bisikan hati yang berbicara, yang membuat kita lalai dalam sholat kita. Tidak mungkin ada. Kenapa begitu? Iya. Karena kita sedang menghadap Rabbul Alamin. Ya. Rabbul Alamin yang kita hadapi. Kita sedang berinteraksi dengan Rabbul Alamin. Kita sedang munajat kepada Rabbul Alamin. Dan Rabbul Alamin tahu. Ya, mengetahui kita, mengetahui niat kita, mengetahui yang ada di hati kita. Rabbul Alamin tahu apa yang sedang diri kita bicarakan. Itu Rabbul Alamin tahu. Sholat ngelamun, sholat masih memikirkan kerjaan, sholat masih memikirkan pertaniannya, sholat masih memikirkan pertanakannya, sholat tapi masih memikirkan perdagangannya. Kalau dia hadirkan, Allah mengetahui itu, makanya dia akan malu. Dia akan malu, sehingga ini akan mutusnya. Tiba-tiba muncul bisikan hatinya, ya kan? Bisikan hatinya mengarah akan membuat dia melamun misalkan. Nah, kalau dia tahu ihsan, maka ihsannya ini akan memutusnya. Dia tahu bahwasanya saya ini sholat sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih sibuk ya dengan bacaan yang dia baca kepada Allah daripada hadisun nafsi tadi, bisikan-bisikan hati. Wa yajma'ul qalba wal ham 'ala Allah, dan akan membuat hati dan kehendak dan kepentingan berkumpul fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga penting di antara pentingnya ihsan, ya, secara khusus dalam sholat, kata beliau, fahaddul abdi minal qurbi minallah ala qadri haddi min maqamil ihsan. Masya Allah, ini penting. Kata beliau, bagian seorang hamba dari dekatnya dia kepada Allah sesuai dengan bagian yang ada pada dirinya dalam keihsanannya. Masya Allah. Ibadah kan, apa ibadah itu? Dilakukan oleh hamba untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah dilakukan oleh hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seberapa besar pengaruh suatu ibadah dalam mendekatkan seorang hamba kepada Allah, itu tergantung pada hal tersebut. Tergantung pada besar kecilnya ihsan seorang hamba dalam ibadah tersebut. Semakin besar ihsannya, maka semakin dekat. Semakin ibadah tersebut membuat dia lebih dekat kepada Allah, meskipun ibadah itu kecil. Sebaliknya, meskipun suatu ibadah itu besar, tapi bagian ihsannya kecil di situ, maka tidak akan mendekatkan dia kepada Allah kecuali hanya sesuatu yang kecil juga. Tidak mesti ibadah besar, ya. Berarti ibadah besar kemudian dapat mendekatkan kepada Allah dalam porsi yang besar juga, tidak mesti.
Tapi besar kecilnya suatu ibadah dapat mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan ihsan yang sangat besar sekali pengaruh ihsan. Wa bihasabihi tatafawatus shalah. Maka seperti itu juga ibadah salat. Tergantung dengan ihsan seseorang dalam salatnya, maka seperti itu juga perbedaan salat. Hatta yakuna baina salatir rajulain minal fadl kama baina as-sama wal 'ard. Sehingga bisa jadi salat dua orang, ya, perbedaan karunianya, perbedaan kebaikan yang ada dalamnya seperti langit dan bumi, jauh sekali. Padahal rukuknya, sujudnya, ya, berdirinya itu sama. Subhanallah. Salat bersama, shaf yang sama, imam sama, datang bareng, takbiratul ihram bareng, salam bareng, keluar dari masjid bareng. Tapi pahala yang didapat, kualitas yang didapat bisa jadi berbeda, dengan perbedaan yang signifikan, bahkan sampai seperti langit dan bumi. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah itu semua tergantung pada ihsan yang ada di hati. Bagaimana seorang hamba dalam ibadahnya tersebut menghadirkan ihsan, muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh Allah dalam ibadah tersebut, seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sedang bercakap kepada dia, sedang mengawasi dia, sedang mendengar apa yang dibacanya, sedang mendengar pujian-pujiannya, sedang mendengar doanya, sedang mendengar keluh kesahnya. Nah, semakin seorang hamba menghadirkan itu, maka semakin besar nilai, pahala, dan kualitas sholat yang dikerjakan. Ini khusus untuk sholat, tapi ini juga berlaku pada setiap ibadah. Saudaraku rahimakumullah, semua ibadah, ya, semua ibadah bisa kualitasnya, nilainya insya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat bergantung kepada ihsan ini. Bagaimana seorang menghadirkan dalam ibadahnya tersebut, ya, bahwasanya Allah melihatnya, Allah mencatatnya, dan bahwasanya Allah mengetahui, ya, segala sesuatu dari ibadah yang dia kerjakan, baik zahir, apakah sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun batin, untuk apa dia niatkan, ya, untuk apa dia meniatkannya. Lillahi ta'ala, oke, lillahi ta'ala. Seperti apa lillahi ta'alanya? Sebesar apa? Nah, sebesar apa ketika dia beribadah tersebut? Ketika seorang melakukan suatu ibadah lillahi ta'ala, itu maksudnya kan dua atau tiga: cinta, harap, dan takut. Ini harus ini dalam setiap ibadah kita, kecil apapun. Meskipun kita masuk kamar mandi, mendahulukan kaki kiri, hadirkan tiga hal ini. Saya melakukan ini, ya, karena perintah Allah, dan saya mencintai Allah. Saya mencintai Allah SWT. Ini perintah zat yang paling aku cintai. Nah, yang kedua adalah berharap, ya, karena Allah SWT menyediakan balasan, maka saya berharap balasan dari Allah SWT ini. Yang ketiga takut, ya, yaitu takut akan murka Allah, takut akan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, takut akan azab Allah SWT. Ini harus selalu beriringan tiga hal ini. Dan berdasarkan besar kecilnya tiga hal ini dalam setiap ibadah, maka seperti itu pula nilai, kualitas, dan pahala ibadah tersebut. Ibadah tersebut tidak mesti ibadah yang besar pasti dapat pahala besar, tidak mesti. Tidak mesti ibadah yang besar pasti dapat pahala yang besar, tidak mesti. Bisa jadi ibadah yang besar itu nilainya insya Allah cuma kecil, bahkan tidak ternilai apapun. Bahkan bisa jadi azab bagi dia. Kenapa? Karena ini penyebabnya, yaitu amalan hatinya. Bukankah, ya, tiga golongan yang pertama kali disiksa kelak pada hari kiamat dari umat ini, semuanya karena amalan-amalan baik, semuanya karena aman-aman agung, ya.
menuntut ilmu, berjihad, ya, bersedekah dengan harta yang besar, melimpah. Ini amalan-amalan yang besar. Tapi 3 amalan ini yang seharusnya mendatangkan kebaikan, pahala yang besar, kenikmatan yang besar, justru sebaliknya menjadi berat. Menjadi azab yang menimpa para pelakunya. Apa penyebabnya? Hati. Amalan hati. Salah dalam niat. Salah dalam niat. Maka hendaknya kita selalu menghadirkan bahwasanya Allah melihatku. Ya, bahwasanya Allah melihatku. Dan aku melakukan ketaatan ini karena Allah. Dan aku mencintai Allah, Allah yang paling kucintai. Ya, karena mengharap pahala dari Allah, takut dari siksa Allah SWT. Hadirkan dalam setiap amal kita. Dan yakinlah bahwasanya besar kecilnya nilai amalan, ketaatan, ibadah yang kita kerjakan itu karena ini. Karena ini. Biarlah amalan kecil, tapi besarkan nilainya insya Allah dengan hal tersebut. Mungkin hanya menemui orang tua, mungkin hanya senyum ketika bertemu saudara, ketika bertemu teman, senyum. Tapi hadirkan ini, saya melakukan ini karena Allah. Karena Allah menyukainya, Allah memerintahkannya. Hadirkan hal sedemikian. Hadirkan, saya ini berharap pahala dari Allah, berharap karunia dari Allah, takut dari siksa Allah. Dan jangan pernah merasa aman dari siksa Allah. Jangan pernah merasa aman dari siksa Allah, ini dosa besar. Hati-hati. Seolah-olah saya sudah soleh, saya sudah banyak ibadahnya, insya Allah saya aman. Maka hal yang seperti ini akan membuat ibadah kita gersang, ketaatan yang kita kerjakan gersang, ya. Tidak, seolah-olah seperti jasad tanpa ruh, mayat hidup saja. Dia melakukan ini, melakukan itu, tapi tidak ada rasa takut akan siksa Allah. Tidak ada rasa berharap pahala dalam ibadah tersebut, karena dia sudah merasa seolah-olah dia sudah selamat nih. Saya sudah sampai pada titik aman, ini salah keliru. Dan Allah Ta'ala melarangnya. Kita dilarang untuk merasa aman dari siksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan pernah merasa aman dari siksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi hendaknya kita selalu takut dari siksa Allah, sehingga kita tingkatkan ibadah kita, tingkatkan ketaatan kita. Kalau kita jatuh pada satu dosa, segera kita bertobat. Ini bukti, ini adalah ciri, bukti bahwasanya kita benar-benar takut dari siksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Bertobat, beristighfar, kemudian memperbaiki keburukan kita dengan amal-amal soleh, sehingga dan kita yakin bahwa berangkat dari ketakutan tersebut kita ibadah, berangkat dari ketakutan tersebut kita taubat, kita beristighfar. Maka ini hakikat ibadah yang benar, ibadah yang terdorong karena cinta kepada Allah, karena berharap rahmat Allah, karena takut dari kemurkaan dan siksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ya saudaraku rahimakumullah, bahwasanya dalam sholat tersebut hendaknya kita menghadirkan bahwasanya Allah melihat kita, menguasai kita. Allah mengetahui apa yang di batin kita, sebagaimana Allah mengetahui yang zahir kita. Sama, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah mengetahui apa yang kita baca, ya, sebagaimana yang kita jaharkan. Allah juga mengetahui tanpa tersembunyi sedikit pun apa yang kita baca dengan lirih. Dan bahwasanya hadirkan juga, ya, rasa harap yang besar kepada Allah, bahwasanya Allah mencintai, menyukai kita, berkeluh kesah kepadanya, kita sampaikan hajat kita, kita tunjukkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tunjukkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam sholat tersebut. Sholat itu semuanya isinya pujian kepada Allah. Salat itu isinya antara pujian sama doa kepada Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Langsung kita baca Rabbana walakal hamd. Tuhan, ya Tuhan kami, semua pujian bagimu. Lihat bagaimana di situ ada interaksi. Ada interaksi. Hadirkan itu.
Jangan cuma Rabbana lakal hamd, pengen cepat-cepat baca Rabbana lakal hamd, kadang-kadang dengan sujud. Hadirkan dalam hati. Ketika baca Rabbana lakal hamd, hadirkan bahwasanya saya sedang muji Allah. Setelah jadi dibilang Rabbana sami Allah liman hamidah, Allah siap mendengar pujian dari hambanya. Allah mendengar pujian dari hamba. Langsung kita muji Allah. Hadirkan itu bahwasanya kita benar-benar muji Allah. Segala puji hanya bagi Allah. Segala pujian hanya bagi Allah. Hadirkan dalam bacaan segala puji bagi Allah itu sifat Allah yang sempurna. Maksudnya Allah yang kita sifati dengan alham, dia adalah zat yang sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada aib, tidak ada cacat sedikit kepada Allah pada perbuatannya, ya, pada zatnya, pada perbuatannya, pada semua takdirnya tidak ada kecacatan. Hadirkan itu. Allah Maha sempurna. Rabbana lakal hamd. Ini baru satu ya, belum lagi yang lainnya. Belum lagi yang lain. Belum ketika ruku. Ketika ruku benar-benar dalam posisi sedang menghinakan diri kita di hadapan Allah untuk mengagungkannya. Kita bungkukkan badan kita, ya, badan kita bungkukkan, kemudian lisan kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Rabbku yang maha agung. Kita hinakan diri kita dengan membungkuk. Ini bungkuk dibentuk penghormatan. Bungkuk dibentuk penghormatan. Ini diketahui secara logika. Umat-umat terdahulu, umat kufar, itu diantara penghormatan kepada mereka dengan membungkukkan diri. Ini penghormatan. Hadirkan ini. Ini hadirkan bentuk penghormatan dan pengagungan bahwasanya saya ketika itu mengagungkan Allah dengan badan kita. Dengan lisan kita juga mengagungkan Allah. Subhana Rabbiyal Azim. Maka lebih penting dari itu kita juga hadirkan hati. Hati dalam mengagungkan Allah. Kadang-kadang orang, ya kan, sudah badannya membungkuk, lisannya mengucapkan Sami Allah, Subhana Rabbiyal Azim, ya, tapi hatinya nggak tahu kemana. Karena hatinya kemana-mana, maka tidak ada nilainya sholat tersebut. Maka tidak ada nilainya sholat tersebut. Hadirkan hati bahwasanya kita ini bergantung kepada Allah, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya lakukan ini karena harap kepada Allah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosaku, Allah taala memberikan rahmatnya. Karena saya takut Allah taala menghadap saya dan sebagainya. Hadirkan yang seperti itu. Maka kita akan mendapatkan ketenangan dalam hati dalam sholat kita. Kita akan mendapatkan ketenteraman. Kita akan menjadikan sholat tersebut sebagai qurrah ain bagi kita. Demikian mungkin yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah Ta'ala. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.